저 또한 그 정도는 아니지만 히딩크 감독이 누렸던 인도네시아에서 신태용이가 행복하게 잘 지내고 있고요. 또 인도네시아 축구를 Begini reaksi Shin Tae-yong dan Safee Salih usai timnas Indonesia dipermalukan King Jepang 6 gol tanpa ampun. Timnas Indonesia baru saja mengalami kekalahan paling telak di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertanding di Stadion Suita, Osaka, pada Selasa malam WIB, skuad Garuda tak berdaya di hadapan kekuatan Jepang yang tampil mendominasi sepanjang laga. Tim asuhan Patrick Kluivert itu dibabat habis dengan skor mencolok 0-6. Hasil yang menjadi sorotan luas di Asia Tenggara, termasuk dari dua tokoh besar sepak bola Asia, Shin Tae-yong dan Safee Salih. Indonesia sebenarnya datang ke Jepang dengan kepala tegak usai memastikan tiket ke putaran keempat, berkat kemenangan tipis atas Cina 1-0 di Jakarta pada 5 Juni lalu. Namun, harapan untuk menutup fase grup dengan hasil positif pupus sudah saat Jepang menunjukkan kelasnya. Sejak peluit awal, Jepang langsung menekan. Permainan cepat dengan penguasaan bola tinggi membuat lini pertahanan Indonesia yang digalang oleh Jai Itzes, Mees Hilgers dan Justin Hubner kerepotan. Dalam waktu 45 menit pertama, gawang Emil Audero sudah kebobolan 3 kali. Alih-alih bangkit di babak kedua, Indonesia justru tampil lebih lemah. Lini tengah yang dikomando Tom Haye dan Nathan Joey Palupesi tak kuasa meladeni agresivitas pressing Jepang. Alhasil Jepang menambah 3 gol lagi di babak kedua, skor 6-0 untuk Jepang menutup pertandingan. Sebuah hasil yang membuat Indonesia bertahan di peringkat keempat grup C, dengan total 12 poin dari 10 laga. Meski demikian, berkat kemenangan atas Bahrain dan Cina sebelumnya, skuad Garuda tetap melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ikut memberikan komentarnya terhadap hasil buruk tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu diketahui menonton pertandingan secara langsung melalui layar televisi. Shin menilai bahwa penyebab utama kekalahan telak tersebut bukan hanya soal kualitas lawan, tetapi juga karena kesalahan strategi yang dilakukan anak-anak Garuda. Saya melihat ada kekurangan dalam komunikasi antara lini tengah dan lini belakang. Itu membuat Jepang dengan mudah menemukan celah. Beberapa kali posisi bertahan Indonesia terlalu dalam dan tak ada tekanan ke pemain Jepang yang memegang bola, ujar Shin. Meski demikian, Shin tetap memberikan apresiasi terhadap Marcelino Ferdinand, yang menurutnya tetap berusaha tampil maksimal meski tim berada dalam tekanan berat sepanjang laga. Tak hanya Shin Tae-yong, legenda sepak bola Malaysia Safee Salih juga ikut menanggapi kekalahan Indonesia dari Jepang. Menurut Safee, kekalahan telak ini tidak lepas dari perbedaan kualitas yang memang masih cukup lebar di antara kedua tim. Harus diakui bahwa Jepang saat ini berada di level yang berbeda. Mereka bukan hanya kuat secara individu, tetapi punya sistem permainan yang matang. Mereka sudah berkompetisi di level dunia secara konsisten, ujar Safee kepada media Malaysia. Namun, Safee tetap memberikan dukungan moral kepada timnas Indonesia. Ia percaya bahwa dengan evaluasi serius dan persiapan matang, Indonesia bisa lebih bersaing di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan ini seharusnya tidak membuat Indonesia berkecil hati. Mereka sudah membuat sejarah dengan melaju ke putaran keempat. Sekarang saatnya mempersiapkan tim secara lebih profesional dan menyeluruh. Mungkin sekarang waktunya Indonesia berbenah dan menatap masa depan, tegas mantan penyerang Harimau Malaya itu. Atas hasil ini, PSSI diharapkan segera mengevaluasi performa tim secara keseluruhan dan memberikan dukungan penuh kepada pelatih untuk mempersiapkan tim lebih matang dalam menghadapi putaran keempat yang akan diisi oleh tim-tim top seperti Qatar, Uni Emirat Arab hingga Arab Saudi. Kini, Indonesia memiliki waktu beberapa bulan untuk melakukan evaluasi dan persiapan menuju putaran keempat. Melaju ke fase ini saja sudah menjadi sejarah, tetapi perjuangan sebenarnya baru akan dimulai. Jika ingin bermimpi ke Piala Dunia 2026, maka hasil di Osaka harus menjadi pelajaran berharga. Jadi, bagaimana tanggapan kalian?